ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, alhamdulillah, segala puji, segenap syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat afiat pada diri kita, pada keluarga, pada harta, bahkan pada agama. Kita diizinkannya hadir pada kesempatan ini setelah menunaikan salah satu kebutuhan asasi kita, itu salat maghrib berjamaah, dan kita isi pula dengan salah satu kegiatan majlis yang insyaallah termasuk yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya. Mudah-mudahan majlis ini juga banyak mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar junjungan alam. Kenapa tidak? Karena kita sedang mengaji i'tiqad ahli sunnah, yaitu i'tiqadnya, keyakinannya ahli sunnah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tentu kita akan banyak menyebut Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga banyak pula kita berselawat kepadanya. Baiklah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah pada pertemuan bulan yang lalu kita sedikit berbicara tentang penulis kitab ini, yaitu Al-Imam Abu Bakar Ahmad ibn Ibrahim Al-Ismaili yang hidup 277 sampai 371 Hijriyah. Jadi hidup di min ulama salaf atau minal mutaqaddimin yang hidup di abad ke-3 dan ke-4 Hijriyah, di mana mulai terjadi pertentangan, persaingan dan pergulatan keyakinan akibat lahirnya berbagai aliran, khususnya aliran
yang menisbatkan diri kepada Ahlus Sunnah seperti Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dan untuk itulah para ulama Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis, banyak di antara mereka yang menuliskan akidah walaupun mukhtasar tapi berisi, walaupun ringkas tetapi berisi hal-hal yang sangat asasi, yang sangat fundamental dari keyakinan-keyakinan yang harus disampaikan dan harus diyakini serta didakwahkan kepada Ahlus Sunnah supaya terhindar dari kesesatan-kesesatan dan penyimpangan akibat berubahnya rujukan dan referensi dan berubahnya manhaj serta metodologi. Oleh itu datanglah kitab ini sebagai salah satu yang mengisi dan membatasi dari berbagai hal-hal yang bisa menyebabkan penyimpangan itu. Dan sudah kita ketahui bahwa beliau adalah seorang alim di dua bidang yang menjadi andalan utama, yaitu di hadis dan juga di fikih. Hadis, beliau disandingkan oleh para ulama hadis dengan Imam Al-Bukhari. Bahkan ada yang mengatakan kalau dia mau, dia bisa menulis kitab As-Sahih seperti Sahih Al-Bukhari. Tapi beliau memilih mengkhidmat kitab Sahih Al-Bukhari dalam mustakhrajnya ala Al-Bukhari. Kalau di fikih, beliau adalah salah satu ulama fikih Syafi'iyah yang terkenal pula di daerah atau di Nisabur sana. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, sekarang kita masuk pada isi daripada kitab ini dan disyarah oleh banyak ulama. Di antaranya adalah Syekh Abdullah bin Hamad Al-Ghuniman yang dicetak pada cetakan ini, dan juga disyarah oleh Syekh Dr. Abu Butain dan lain-lainnya. Ma'asyal kiram dirahmati Allah, qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis Syekh Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah mulai kitabnya dengan perkataannya, i'lamu rahimanallahu wa iyyakum, ketahuilah olehmu semoga Allah merahmati kita atau merahmati kami dan kamu semua. Para ulama selalu dan senantiasa dalam mengajarkan ilmu tak luput dari doa, mendoakan dirinya dan mendoakan para hadirin dan hadirat dengan rahmat. Rahimanallahu wa iyyakum, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada kami dan kepadamu. Anna mazhaba ahli hadis, bahwa mazhabnya ahli hadis, ahlus sunnati wal jamaah atau ahli sunnati wal jamaah, bahwa mazhabnya ahli hadis yaitu ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan mazhabnya ahli hadis yaitu ahli sunnah wal jamaah. Beliau ingin katakan bahwa ahli hadis adalah yang paling berhak dikatakan sebagai ahlus sunnah. Ini ada penegasan dari beliau. Sebab sebelumnya Al-Imam Al-Mubajjal Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ketika ditanya tentang Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah, dia menjawab bahwa mereka adalah ahlul hadis, ahlu al-hadis. Illam yakunuhum fala adri manhum. Kalau bukan
ahli hadis, ahlus sunnah, saya tidak tahu siapa lagi ahlus sunnah itu. Ini juga jadi bukti bahwa as-sunnah dan al-hadis pengertiannya di kalangan ahli hadis dan ahli sunnah sama. Siapa itu ahlul hadis? Seperti yang kita pelajari kemarin di awal-awal belajar aqidatus salaf wa ashabil hadis, masih ingat kan? Ahlul hadis adalah yang tamat fakultas hadis. Siapa ahlul hadis? Yang beragama menggunakan hadis. Yang beragama menggunakan hadis. Artinya memahami hadis dengan hadis, mengamalkan hadis dengan hadis. Apa contohnya? Ya biar tahu tuntunnya. Malam ini malam nisfu Sya'ban, sah? Lupa-lupanya. Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Ada apa dengan malam nisfu Sya'ban? Enggak tahu rupanya. Enggak ahlus sunnah nampaknya. Malam nisfu Sya'ban asahhu ma warada fihi, karena banyak sekali hadis yang tidak sahih tentang ini. Ya, tentang ini diantaranya ada 5 malam yang paling utama. Tahu enggak 5 malam yang paling utama itu? Lailatul Qadar, Lailatul Awwal Rajab, Lailatul Nisfi min Sya'ban, Lailatul Idul Fitri, wa Lailatul Idul Adha. Siapapun yang berdoa malam itu pasti dikabulkan. Tidak pernah dengar? Untung tidak dengar, kalau tidak ada bahaya pula nih. Ini hadis, langsung antum bilang palsu ya. Nah, banyak ulama yang meriwayatkan ini. Banyak ulama yang menyebutkan dalam kitab-kitabnya. Kadang orang kan begitu. Pokoknya asal banyak ulama pasti betul. Sah? Asal mayoritas pasti kuat. Itu demokrasi, agama demokrasi itu. Tapi kalau agama Islam tidak berdasarkan banyak atau sedikit, tapi berdasarkan benar atau lawan benar. Oh ya, benar atau salah tu ya paham. Benar atau salah, sahih atau dhaif. Ini dan berbagai amalan diamalkan orang. Nah, bedanya ahlul hadis dengan ahlul hadas di malam ini, tahu tak tuan-tuan? Tahu tak bedanya? Ahlul hadis ya menafsirkan bahwa malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, ada hadis yang hasan insyaallah bahwa dari Abu Umamah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza kanat Lailatul Nisfi min Sya'ban ittala Allahu ala khalqihi. Apabila malam pertengahan Sya'ban, Allah memperhatikan hamba-hambanya. Memperhatikan hamba-hambanya. Fayaghfiru likulli ahad, lalu mengampuni setiap orang, illa lirajulain, kecuali 2 jenis orang, bukan 2 orang laki-laki, bukan 2 jenis orang atau 2 kelompok orang. Musyrikin, orang musyrik, yaitu yang menyekutukan Allah. Wa musyahin, orang yang sedang tidak berbaikan dengan saudaranya sesama muslim. Nah, jadi malam nisfu Sya'ban Allah memperhatikan hambanya, dan perhatikan hambanya, lalu diampuni seluruhnya kecuali 2 orang yang melakukan syirik
atau yang tidak berbaikan dengan saudaranya. Ini saudaranya kan umum nih, baik saudara dekat maupun saudara jauh. Kalau mau diampuni, segera mengampuni, karena al-jaza min jinsil amal. Seperti apa kita lakukan, seperti itu pula diperlakukan. Seperti apa kita memperlakukan, seperti itu pula kita diperlakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang ya, sahih atau kuat dalil bahwa malam nisfu Sya'ban ada keutamaan. Lalu apa yang diamalkan oleh ahli hadis dan apa yang diamalkan oleh ahli hadis? Ahli hadis menafsirkan hadis ini dengan hadis yang lain. Bagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya memperlakukan malam nisfu Sya'ban. Alhamdulillah tidak ditemukan bukti-bukti konkret dan sahih Nabi mengistimewakan malam nisfu Sya'ban dengan amal tertentu. Makanya ahlul hadis mereka tidak juga melakukan hal-hal khusus dalam masalah ini. Tapi kalau hadis tidak, mereka akan membuat amalan-amalan seperti baca Yasin 3 kali dengan 3 permintaan. Sah? Lepas kan? Permintaan pertama minta panjang umur. Permintaan kedua minta sehat badan. Permintaan ketiga minta rezeki banyak ya saya. Enggak barokah. Ana lupa yang ketiga. Mungkin antum yang ingat ya. Ya, inilah yang diminta. Jadi baca Yasin sekali minta panjang umur. Setelah itu minta lagi, baca lagi sekali ini. Di mana dapatnya? Dari hadis yang dibacakan tadi, ada 5 malam Allah menerima tidak satu pun doa dibaca di malam itu kecuali Allah kabulkan. Malam apa tadi? Awal Rajab, nisfu Sya'ban. Nah terus Lailatul Qadar, Idul Fitri, Idul Adha. Itulah dasar. Andai pun sahih ini Yasin 3 kali, ada dasarnya? Ada dasarnya? Enggak. Itulah bedanya antara ahlul hadis dengan ahlul hadis. Paham? Paham enggak? Alhamdulillah. Itu maknanya yang menggunakan hadis dengan yang tak menggunakan hadis. Jadi ada orang memahami hadis menggunakan pikiran dan perasaannya, tidak menafsirkan hadis dengan hadis yang lain. Kenapa bedanya? Kenapa bedanya? Tambah contohnya. Contoh kalau contoh nanti tersinggung tahu, tersinggung lebih belek kan? Ya dah mau belek kan dah? Dah lu mau belek ya. Allah musta'an. Jadi ahlul hadis, ahlus sunnati wal jamaah, mereka yang ahlus sunnah wal jamaah, ini penekanan dari Syekh, anna ahlul hadis atau mazhab ahlul hadis, ahlus sunnati wal jamaah, bahwa mazhabnya ahlul hadis itu ahlus sunnah wal jamaah al-iqraru. Naam. Taib, al-iqraru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Bahwa mazhabnya al-sunnah yaitu ahli hadis, yaitu al-sunnah itu adalah yang mengikuti sunnah Nabi SAW dan bersatu di atasnya dan jauh daripada berfirqah-firqah, jauh daripada berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, aliran-aliran. Dan itu didasarkan pada firman Allah, wa'tasimu bihablillahi
jami'an wa la tafarraqu. Jadi kalau kita lihat orang hari ini, umat Islam, bila mereka berkelompok-kelompok dengan arti punya keyakinan yang berbeda-beda dan cara beragama yang berbeda-beda, dan semua mengaku Ahlussunnah, pasti ada masalah dengan klaim itu. Sebab Ahlussunnah yang sesungguhnya tidak akan berkelompok walaupun tidak sepakat dalam segala pendapat. Tidak ada syaratnya bahwa Ahlussunnah itu harus sepakat dalam seluruh masalah. Tidak ada syarat. Paham tuan-tuan? Sahabat ada mereka berbeda pendapat, tapi apakah ada aliran-aliran di zaman sahabat? Enggak ada. Tidak ada aliran. Tidak ada Maturidiyah, tidak ada Asy'ariyah, tidak ada Kullabiyah, tidak ada yang lainnya. Tidak ada Dasmaniyah. Jadi kalau sudah aliran-aliran seperti ini lalu diklaim sebagai Ahlussunnah, tidak. So Ahlussunnah itu tidak mengenal kecuali sunnah. Makanya imamnya Ahlussunnah adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alirannya siapa? Aliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia buat aliran baru, ini tidak murni ahlus sunnah, ada campurannya. Masa iya fikihnya ini, akidahnya ini, tarekatnya ini, suluknya ini, banyak sekali, bingung lah, banyak sekali imamnya. Rakaat pertama ini imam, rakaat kedua ini imamnya. Nah, karena terbukti yang Ahlus Sunnah itu tidak berfirqah-firqah seperti para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Berbeda boleh saja, tidak ada masalah. Ahlus Sunnah Bangkinang dan Ahlus Sunnah Pekanbaru beda, tidak ada masalah, no. Tapi alirannya sama. Paham tuan ya? Ahlussunnah ribu panjang biasa. Jelas ya? Jelas. Nah, tidak ada masalah. Tapi mereka tidak punya firqah. Mereka tetap sama. Kalau diingatkan dengan hadis Nabi, mereka kembali kepadanya. Cuma apa dia bantah aja? Hanya banyak ni pantang dek bini bantah juga ke. Sah? Kan dek anak bantah juga kan? Dek kabun bantah, dek piti. Kawasan piti tidak ada aliran sunnah syah. Piti ada aliran. Weh, ini piti Asy'ariyah, ini piti pun tidak ada. Aliran tidak ada. Orang kapi pun dah. Kalau masalah piti tidak ada masalah. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang dibantah itu banyak. Bukan hanya, tapi tidak menimbulkan aliran. Kita lihat guru-guru kita juga banyak yang berbantah. Nampak ya? Tapi kalau kita tanya apa alirannya, apa pemahamannya, ahlus sunnah. Tanya nanti dia bagaimana solatnya, ikut sunnah. Tanya nanti keyakinannya, ikut sunnah. Tapi yayasannya beda kan? Yayasan kan ada aliran kan? Sah? Mazhab fikihnya? Mazhab fikihnya beda kan? Iyalah, orang Maroko Maliki dia, orang Saudi Hambali dia, Indonesia Syafi'i. Tapi dalam aliran agama ada alirannya? Tidak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, manhajnya sama, yaitu mereka mengembalikan semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Tak mau bantah aja. Sang sahabat kan ada juga bantahnya. Sahabat ada bantahnya. Jadi buka-buka juga. Nah, ada. Nah, kadang-kadang masalah dunia. Apakah mereka mengeluarkan mereka dari Ahlus Sunnah? Tidak mengeluarkan mereka dari Ahlus Sunnah. Kalau bisa jangan berbantah, itu maksudnya kan. Awalnya jole saumah bantah jole. Kan dak elok dah. Pahamnya? Ya bantah-bantah aja. Nah, cuman kadang-kadang tak tahu sodo bisa domain dawana.
Kadang-kadang tukang domen itu kan di boro bantah ke doang kan? Kan ya? Ini tidak cahaya. Dalam tengok guru kami akan mendomen, inyolah di bawah bantah dek mui. Ini tukang domen, sudah itu di bawah bantah dek mui. Itu biasa suruhnya. Makanya kalau nampak dia tuan-tuan guru-guru itu dua bantah, jangan tolong menambah api lah. Doang saja semoga mereka damai payah juga aja. Tak je kan mau damai ke orang. Ya semoga mereka tidak berlebihan. Karena kalau sudah berlebihan itu sudah ada unsur duniawi di dalamnya. Jadi bang, jadi ini malah ya Allah bantar kadang dia bang. Allah musta'an. Baik, kadang dia pembantang tak jual lagi. Dan pembantang kadang tak jual lagi. Tapi begitulah syaitan yanzagu bainahum. Nabi katakan inna syaitan qad ya'isa, syaitan sudah berputus asa ya untuk menyesatkan kalian di jazirah Arab, lakin yanzagu bainakum, tapi madu domba di antara kalian masih bisa olehnya. Paham tak? Kalau paham mereka duduk secara jalan gak bangga. Kinomo awal kiconeko sudah itu coneko itu biasa orangnya lah jalan nak sampai ini tu tahu kan mereka tersinggung lah masalah nah elok lah. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat walhasil ahlus sunnah ahlul hadis mereka yang bersatu di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini terbukti para sahabat tidak ada yang terpapar aliran tidak ada yang terpapar aliran. Nah sekarang dah tahu kita istilah alul hadis alus sunnah itu apa di antara yang mereka sepakati mazhab mereka al-iqraru billah nah yaitu berikrar, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat al-iqrar di kalangan para ulama memaknai beriman. Sebab orang tidak mungkin mengikrarkan beriman atau mengikrarkan sesuatu kecuali dalam hatinya ada keyakinan ya, karena pada umumnya orang tidak mengikrarkan ya sebelum meyakini. Sebelum meyakini orang tidak ikrarkan, maka di kalimat ikrar kalimat mengikrarkan mengandung makna mengimani, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala hal yang harus dibenarkan, yang datang dari Allah. Dan ini adalah aslu usulil Islam, adalah dasar dari seluruh dasar Islam. Nah, dia adalah rukun iman yang pertama yang dibangun di atasnya agama ini, baik akidah maupun syariat. Berdasarkan inilah semuanya. Apa yang diimani? Kalau secara singkat, yaitu dari sisi rububiyahnya, iluhiyahnya, dan asma dan sifatnya. Karena itulah disitulah berpusar atau berputarnya semua agama ini, yaitu meyakini Allah sebagai pencipta dan segala yang berkaitan dengannya. Kemudian Allah pula yang berhak memerintah seperti apa dia inginkan dari kita, yang teraplikasi dalam tauhid uluhiyah.
dan bagaimana pula sifat-sifatnya yang harus diyakini, dan itu semuanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena syarat beriman itu adalah beriman pada yang gaib, dan Allah adalah segaib-gaibnya yang gaib. Nah, makanya kita lihat di sini al-iman memulai dengan rukun iman, dengan masalah iman kepada yang gaib. Karena kalau tidak beriman pada yang gaib, nah beriman pada rukun-rukun iman ini, runtuh semua agama. Tidak ada agama bagi orang, karena semuanya nanti akan berhubungan dan berkait dengan ini. Oleh sebab itu maka al-iqrar billah, yaitu berikrar beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, dan beriman pada para malaikatnya, khususnya malaikat, karena yang menjadi perantara antara utusan bumi, yaitu para rasul, adalah utusan langit, yaitu para malaikat yang Allah kirimkan. Maka kalau tuan-tuan tidak beriman pada malaikat, mustahil beriman pula pada para rasul. Mustahil beriman pada rasul. Makanya kalau tidak beriman pada malaikat, tidak mungkin beriman pada rasul. Sebab apa? Rasul di bumi. Rasul di bumi. Kapan pula dia naik ke langit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada malaikat yang Allah turunkan. Malaikat yang Allah turunkan. Ini mana seorang naik pada turun? Salah turun lah. Nah, non kan naik lambat jalan, non turun lah laju. Mana laju malaikat pada Nabi? Mana laju jalan malaikat pada Nabi? Gitu aja payah jawab tuan-tuan. Lajulah malaikat lah. Nabi tuan-tuan sekali bisa naik kata je kan? Kan ya? Itu pun dikawani oleh malaikat. Nya Nabi bahan dasar tu ya, lupa dia asal ya, lupa kacang di kulit. Nabi asalnya dari tanah. Kalau malaikat dari cahaya. Mana laju cahaya tu jadi nanti hati turun ke bawah. Fahamnya? Faham? Makanya Nabi SAW sangat terkait dengan para malaikat. Makanya tidak beriman pada malaikat, jangan harap tuan-tuan beriman pada Nabi dan Rasul alaihimussalam. Kemudian wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, kitab-kitab yang Allah turunkan. Dan kitab-kitab ini itulah yang berisi semua yang Allah perintahkan atau Allah tegah dan larang, atau tentang apa yang harus diyakini oleh seseorang. Yang Allah turunkan isinya adalah berita yang wajib diyakini, atau perintah yang wajib diikuti, atau larangan yang mesti dijauhi, atau bimbingan atau tuntunan yang wajib diteladani. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi wajib pula beriman pada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, dan rasul-rasulnya. Karena Rasul juga adalah perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengenali agama ini. Untuk mengenali agama ini, siapa yang taat kepada mereka berarti mereka beriman dan selamat bahagia di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang tidak, maka tidak bahagia di dunia dan tidak pula di akhirat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi
Tentang masalah ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beriman kepadanya, dan bagaimana pula beriman kepada para malaikat, bahwasanya malaikat itu banyak jumlahnya, sangat banyak, tetapi kita tidak diberitahukan semuanya. Yang disebutkan nama-namanya kita imani dengan nama-namanya, dan yang tidak disebutkan nama-namanya kita imani keberadaannya. Demikian juga kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, di antaranya adalah Taurat, Waz-Zabur, Al-Injil, dan Al-Quranul Karim. Semuanya kita imani, dan kita yakini pula bahwa Al-Quran adalah kitab yang terakhir yang harus diamalkan dan diikuti. Sedangkan kitab-kitab yang sudah dahulu seperti kitab At-Taurat, Az-Zabur, dan Injil itu sudah diamandemen atau sudah dinasakh dengan Al-Quranul Karim, sudah dinasakh dengan Al-Quranul Karim. Mas waktu sih? Baik, kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. ولا شيء. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة Ma'asyur kiram dirahmati Allah. Jadi Allah menciptakan para malaikatnya dan membagi tugas-tugas untuk mereka, dan semua itu kita imani sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tidak boleh
mengatakan sesuatu tanpa ilmu tentangnya. Ia tidak boleh mengatakan sesuatu tanpa ilmu, karena itu namanya sudah bukan lagi beriman pada mereka seperti yang diberitakan. Karena tidak sedikit pula di antara aliran-aliran yang mengatakan tentang malaikat tanpa ilmu. Misalnya ada yang berkeyakinan bahwasanya imam-imam mereka mendapatkan wahyu dari malaikat yang lebih besar dari Jibril. Wajar. Kalau menurut Nabi siapa yang besar? Jibril alaihissalam. Menurut mereka ada malaikat yang lebih besar dari Jibril. Berarti imam-imam mereka lebih besar dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena malaikatnya lebih besar. Sehingga mereka menambah lagi dusta yang lain, bahwa imam-imam mereka sampai pada martabat yang tidak didapat oleh para malaikat dan tidak pula oleh para nabi. Ada kan? Dari mana mereka dapat? Dari dusta. Oleh sebab itu kaum muslimin muslimat, ini pentingnya kita mengimani yang ada diinformasikan oleh Al-Quran dan Sunnah dan tidak mengimani di luar itu. Sebab yang seperti itu namanya mandai. Iya. Dan sebaliknya ada pula yang mengingkari berita yang sampai tentang yang harus diimani ini Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Ada pula yang mengingkari sebagian. Ini namanya kalau kawan pandai-pandai membuat keyakinan baru, namanya mandai. Mandai. Kalau tidak mau meyakini yang disampaikan, namanya tongkau. Ingat tuh. Jadi yang tidak percaya dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, kalau dia tolak seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, maka orang ini disebut orang tongkau. Dia tidak tongkau. Atau tentunya uang tongkau-tongkau banyak cadia. Kita ukur lagi atau tuan tongkau-tongkau biasa cadia. Ya, cadia. Nya dek cadia tu dek tongkaunya masuk tantu. Makanya iblis kecenderungannya tuan. Tak dapat jawapan tahu dia. Cuma ada sebagian manusia anjak pandai pada iblis dia buat alasan. Iblis tak terbayang dia besar ya. Nah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi manusia dalam masalah ini terbagi yang tersesat ya, tak meyakini apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Namanya apa namanya cakap? Tongkau. Tak mau yakin dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu namanya orang tongkau. Apa dia tongkau? Dia cadia. Dia tak cadia. Sono tak ada cadia, ano dia tak cadia. Ada pula yang mengimani di luar itu, mencari-cari makna di luar Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa dalil, kecuali pikiran dan perasaan. Itu namanya mandai. Itulah sebabnya kenapa imam memulai dengan ini dulu, mengikrarkan beriman pada Allah dan Rasulnya, beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan Rasulnya. Sebab di sini bermula agama itu. Kalau tuan-tuan tidak beriman kepadanya,
tetap dan meyakini selain apa yang dia sampaikan, berarti belum sempurna imannya pada Allah dan Rasul, belum sempurna iman pada malaikat dan kitab. Jelas? Makanya dimulai dari sini. Sebab nanti di bagian setelah ini beliau akan mengatakan demikian pula mengikrarkan, membenarkan semua yang dibicarakan oleh Al-Quran dan Sunnah yang dinataqa. Nataqa itu artinya bercakap. Jadi apa yang dicakapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, Ahlus Sunnah dan Ahlul Hadis meyakini itu seperti yang dikatakan oleh Al-Quran dan lah mulai ngantuk nampak barazan. Al-Quran dan hadis. Nah, jadi mempercayai yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis. Kalau tidak percaya padanya berarti bukan alus sunnah. Nah, atau ini dah buang ilah sabuna alus sunnah harus ya. Itu siapa tu alus sunnah? Ya kita katakan alus sunnah itu Nabi alaihi salatu wassalam. Terus antum boleh tahu pula tentang Nabi daripada ulama-ulama ini? Enggak. Ulama-ulama itu beda dengan ulama-ulama al-hadis. Mereka ahlil kalam, mereka ahlil aql, mereka bukan ahlul naql, sehingga dasar mereka adalah pemikiran. Kalau sedangkan ulama kami dalilnya adalah Al-Quran dan hadis. Makanya kita katakan buktikan dari Nabi alaihissalam, karena Nabi bahasa Arabnya sama dengan syekh-syekh kita tentunya, karena bahasa Arabnya kan sama kan. Kenapa hadis Nabi tuan-tuan takwilkan? Kenapa perkataan guru tidak ditakwilkan? Sudah takwilkanlah perkataan guru. Ya, ketika sabuk kudrat dua takdirkan dia dengan tangan. Dia takwilkan perkataan Nabi dari yad menjadi kudrat. Wa takwilkanlah perkataan saya kudrat jadi tangan. Paham tak? Ya. Kenapa tuan-tuan takwilkan perkataan Allah dan Rasul, tapi tidak berani menakwilkan perkataan ulamanya? Oleh sebab itu kami lebih yakin dengan yang dikatakan Allah dan Rasul, kemudian dianggukkan oleh ulama-ulama sahabat semuanya tanpa kecuali. Tidak ada mereka yang golongan tongkau seperti Abu Tawfum Fawwidah, dan tidak pula ada golongan mandai-mandai seperti al-muta'awwilin atau ahli ta'wil. Jadi tidak ada sahabat yang tidak menerima makna yang ada Al-Quran dan hadis tentang masalah-masalah gaib, dan tidak pula ada mereka yang mandai-mandai menakwilkan kecuali dengan dalil. Jadi sahabat yang tidak menakwilkan, takwil itu ada tapi dengan dalil. Cuman kenapa kita seolah-olah menolak takwil semuanya? Bukan. Karena pada apa? Yang dimaksud ditolak takwil itu takwil yang tanpa dalil. Tapi tidak ada takwil, maksudnya adalah takwil yang tanpa dalil. Karena memang kebanyakan tidak ditakwilkan. Hukum asalnya tidak ditakwilkan. Dan kalau ada takwil pasti ada dalilnya. Seperti yang akan disampaikan insyaallah dalam keterangan selanjutnya. Jadi oleh sebab itu maka dimulai dengan mengikrarkan iman pada Allah. Ya, tentu kita beriman pada firman-Nya, beriman pada sifat-sifatnya, beriman pada kekuasaannya, beriman pada qudrat dan iradat dan semuanya. Oleh sebab itu patutlah al-imam memulai dari sini. Nanti pada selanjutnya dia bilang wa qabulu ma nataqa bihil kitabullah, menerima apapun yang dikatakan oleh kitabullah. Jadi bukan apa yang diyakini dan dipikirkan oleh orang-orang tokoh-tokoh itu, bukan, tapi adalah mengimani apa yang dikatakan Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam.
dan itu insyaAllah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mulai dulu dengan rukun iman ini. Nah, kenapa tidak disebutkan al-yaumul akhir wal qadar? Insyaallah secara spesifik beliau akan membahas masalah itu. Dia tidak seperti kita sekarang rukun iman ada 6, itu maksudnya. Tapi di antara yang disebutkan yang penting semua itu wajib diyakini. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Sekira jelas sekali ya. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.